so different from them? Earth's sun is younger and brighter than Krypton's was. Your cells are drunk in its radiation, strengthening your muscles, your skin, your senses. Earth's gravity is weaker, yet its atmosphere is more nourishing. You've grown stronger here than I ever could have imagined. The only way to know how strong. Contohnya jadi rambak. Itu yang disebut nilam itu teh. Sehingga mereka tidak lagi menemukan Raden Siliwangi. Karena Raden Siliwangi menghendaki menghentinya perang. Diserahkan kepada Islam gitu. Bukan takut. Sempat terdesak. Sempat terdesak. Bukan karena takut, bukan karena menyerahkan, tapi karena ada dialog katanya bahwa saya juga berdin gitu kan. Bener gak itu teh? Walau bisa jadi gitu. Itu dari siapa ya cerita itu? Bahwa ya ini juga seperti ini gitu. Coba aja lihat di kita tidak ada candi Hindu, Ada Bapak. Yang namanya di Sunda itu tidak ada candi Hindu, tidak ada candi Buddha. Yang namanya di Sunda itu tidak akan menemukan ada Buddha Hindu Maya adanya di Jawa Tengah. Kalau yang di Sangkuang? Bukan. Coba aja lihat tidak ada patung. Itu mah ya sebetulnya. Kenapa? Itu apa? Kalau Tapi ada patung-patungan, Pak. Ada apa sih? Relief itu? iya relief mah nggak apa-apa tuh. Berbicara relief mah, kita mau berbicara prasasti itu mah. Apa? Artefak bukan seni. Itu biasanya tentang berita lah, gitu. Apa sih itu teh? Gitu. Simbol. Itu simbol. Berita. Jadi yang luar biasa. Kan bentuknya. Koran gitu. Koran bentuk. Tidak ada patung di kita. Pak, itu kalau tadi kan tentang demokrasi yang berarti yang punya sebuah ideologi. Kan kalau yang diantara ini demokrasi itu lebih kepada Untuk berbicara kedaulatan rakyat, sebenarnya bukan berbicara kalau sistem kekuasaan itu asas kekuasaan berbicara demokrasi. Berarti kalau berbicara asas kekuasaan itu bagaimana sebuah kebijakan dibangun. Itu asas kekuasaan itu. Bagaimana sebuah kebijakan ditetapkan itu prosesnya bagaimana. Itu berbicara asas kekuasaan. Kalau berbicara bentuk, itu bahasanya republik atau bahasa Indonesia jumhuriyah. Bahwa yang namanya negara dibangun bukan oligarki, bukan oleh sekelompok orang, bukan oleh keluarga orang, tetapi dengan cara dari stakeholder atau utusan-utusan rakyat atau rakyat yang menghendaki. Begitu tuh. Makanya bahasa Mulkan dengan bahasa Madinah beda. Bahasa Mulkan mah dana itu bahasanya pajak, karena dibangun oleh kekuasaan. Mereka tuh bayar pajak karena dikuasai, gitu loh. Karena dibangunnya oleh oligarki kelompok. Kalau yang namanya Jumhuriyah Republik seharusnya bukan pajak, tetapi infak, membiayai negara. Makanya di sini bahasanya pembiayaan. Jadi negara itu negara orang, karena orang kudu dibiayai tas negara. Gitu tak? Ari bahasa oligarki mah bahasa kerajaan mah bahasa Mulkan. Lo harus bayar. Kan semua juga milik gue, kekuasaan gue, lo harus bayar pajak. Jadi itu tuh bedanya. Mulkan juga sih. Hah? Mulkan itu. Apa? Mulkan mah begitu. Makanya wilayah-wilayah kesultanan dan ngomongana si sultan ini kan, gue rakyat. Iya. Makanya mereka sangeunahna ngajajah urang, nu ngajajah malah banget. Sultan yang kerjasama dengan VOC memberikan hak garap kepada VOC. VOC mengeluarkan perponding bagi kapital-kapital Eropa. Gitu. Udah kamu mah nggak usah ngurus, menang 5%. Kerajaan teh
Asal tanah-tanah Anda saya urus. Ngurusnya lain ku manehna, lain ku si VOC. Bikin perponding dia, bikin ke kapitalis Eropa. Makanya ada orang Jerman, ada orang mana, dia garap perkebunan di Indonesia. Bayar duit, cek KPOC gitu ta ya, dagangnya segala macam sistem dagangnya sih oleh VOC begitu tuh, menang untung tak 5% yang ada. Iya ta, sebegitu ta. Makanya sebenarnya tuh siapa yang jajah kita tuh? Dia yang jajah kita waktu raja. Gitu ta, cara mun raja yang menentang diperangi. Cara memeranginya teh, iya. Memeranginya teh raja nu bersekutu dengan dia. Wah, ya bisa jadi masalah ya gitu. Kalian perangi. Ya bisa. Di senjata. Perlu tentara, saya kirim. Dikirim teh tentara manehna nyokot di Maluku. Manehna mah. Makanya saya jadi uncrit kayak gitu Belanda. Kan itu cuma satu suku Holland. Iya. Suku pantai kita Holland dari sebenarnya bisa menguasai Nusantara dengan cara begitu. Makanya sok enak lah ningali nanti. Ini ningali Belanda bisa jadi Jakarta gitu merenya menguasai orang ratusan tahun. Sing horeng nu ngajajah urang dari mereka, udah mau mampu ngajajah urang di bangsa urang kene. Nah, cuma raja-raja itu teh diperangi nu anti Belanda teh. Di apa? Diadu domba gitu. Seperti Ternate dan Tidore gitu. Kasus keluarga, coba bayangkan Sultan Haji anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Anak ini anak mahkota yang pasti akan jadi raja. Sultan Ageng Tirtayasa tuh menolak Belanda, menolak VOC ini. Nggak mau kerjasama dengan VOC. Sultan Haji nanti diomong-omong. Kamu mah, lu di sini bapak malu mulai dagang menghayang apa? Kerjasama dengan orang, tanda tangan, pemberontakan gitu. Anak mahkota, makanya saya dulu mah bingung kekecilan teh, nah putra mahkota harus pasti jadi raja memberontak ke bapaknya, nggak masuk akal. Ternyata masalah eta, masalah duit. Kayak wasis. DPD Empire adu domba. Nah, Jumhuriyah Rasul tidak begitu, Madinah mah. Semuanya ini adalah milik rakyat gitu. Dan awas kalau sih bahasa komunis tidak diduplikasi ke komunis itu. Gitu. Stakeholdernya gitu. Jadi Madinah teh milik umat gitu. Maaf Pak, Bapak dapat literasi terkait itu hasil tentang kajian Piagam Jakarta atau pengkajiannya? Ini hasil daripada gimana Pak? Tulisan ini? Ya. Oh ya, dari literasi, dari diskusi gitu. Nggak ada yang dari Piagam Jakarta sedetailnya ada nggak dalam sebuah artikel? Enggak, ujung-ujungnya menjadi iya, jadi NKRI, Pancasila, plural, mereka di sok baca gerak. Baca tentang Piagam Madinah kan gitu. Ari, kalau saya kan berbicara bagaimana melihat konon gitu ya. Ketika saya memahami ini secara utuh dalam sudut pandang negara, pas melihat konon menduplikasi percis, sehingga ini harus dipahamkan gitu. Jadi untuk memahamkan konon atau NI mah gampang, pahamkan heula ieu suhuk Madinah, karena ini adalah sebagai sumber ideologis, parameter ini ya. Jadi kalau memahami konon tanpa memahami ini salah memahami kononnya. So, saya tidak bolak-balik baca konon dari dulu, dengar-dengarti. Nah, itu sudah Undang-Undang Dasar 45 sesuatu. Isinya itu. Padahal sangat jauh berbeda. Nanti kita bongkar konon. Pas duplikasi dengan ini. Jauh Undang-Undang Dasar 45. Jauh dari Piagam Jakarta. Dari Madinah. Kalau Piagam Jakarta ada persis. Ada sama. Piagam Jakarta mah dengan konon, ya. Piagam Jakarta dengan konon itu hampir sama. Jadi saya katakan, ada bahasa saya dengar dari pembina SI. Ketika sampai dimasukin tong sampah, jadi pertama tuh yang membuat tulisan Piagam Jakarta itu bukan kelompok 9 dan mereka cuma tanda tangan. 4 orang gitu tuh konseptornya. Abi Kusno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Agus Salim dan Kartosuwiryo sebagai penulis.
4 orang ini yang membuat Piagam Jakarta. Sehingga ketika Piagam Jakarta nggak digunakan itu, Imam As-Sahih langsung menyatakan, kalau Anda tidak mau, biar kami yang akan menggunakan. Abi Kusno, Agus Salim, Ki Bagus Sri Kusumo, kalau begitu. Cuman saya nggak ada literasi nih. Diculik, kalau diculik mah kasus oleh Murba. Kan seharusnya mah yang jadi proklamasinya ada isinya teks Piagam Jakarta. Sepakatannya itu tanggal 16 diculik. Karena mereka sudah riwah nih Pak orang sosialis itu. Dengan mencium dengan kedatangan Kartosuwiryo, Hizbullah gitu tuh. Ketemu ini meeting. Kecelakaan. Nah, mereka langsung nyari Soekarno, langsung dia merubah teks proklamasi. Kan kalau menurut apa yang ditulis oleh Al-Qaeda gitu ya, bahwa sebelum kecelakaan itu kan kata beliau sudah mensosialisasikan Iya. isi dari konon. Bahkan mengancam akan memproklamasikan negara. Kartosuwiryo.